ibadah kami, Pak. Pak, bantu izin ibadah kami, Pak. Bantu izin ibadah kami, Pak. Gereja tidak pernah takut akan ancaman apapun. Sudah 2000 tahun gereja coba dihancurkan. Dari Kaisar Nero sampai kerajaan Romawi sampai kerajaan Ottoman. Dan semua kerajaan itu sekarang sudah hancur. Gedung gereja bisa hancur. Alkitab bisa dibakar. Pendeta bisa dibunuh. Jemaat bisa dibunuh. Tapi gereja tidak akan pernah bisa hancur. Gereja akan terus bertumbuh dan merajalela. Karena gereja milik Yesus. Mulut kita tidak akan pernah lepas dari pesan kasih Kristus dan pengampunan bagi orang yang menganiaya kita semua. Karena itu yang diajarkan kepada kita, dan itu teladan Yesus Kristus. Karena itu pesan kita sebagai pengikut Yesus bagi mereka yang menganiaya pengikut-pengikut Yesus adalah kami mengasihi Anda, kami mengampuni Anda, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang Yesus ajarkan. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Baru-baru ini Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo datang ke Medan, Sumatera Utara, sahabat. Kedatangan Bapak Jokowi membuat jemaat-jemaat gereja dan beberapa gereja mengadu ke Bapak Presiden. Mereka menangis histeris berkata, "Pak Jokowi, tolong ibadah kami. Pak Jokowi, tolong ibadah kami." Ketika saya mendengar pernyataan mereka ini, saya cukup pilu, dan saat menonton saya meneteskan air mata, sahabat. Bayangkan bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi di Sumatera Utara. Sumatera Utara yang dahulunya dikenal sebagai provinsi paling toleransi di Sumatera. Tetapi kita melihat, dan beberapa video yang saya upload, begitu banyak gereja saat ini ditutupi di Sumatera Utara. Miris, sahabat. Padahal dahulunya suku-suku orang Kristen yang ada di Sumatera Utara begitu legowo, begitu berbesar hati menjagai saudara-saudara kita umat muslim, baik mereka yang memang aslinya muslim dari lahir, baik mereka juga yang pendatang. Bahkan ada beberapa video saya upload di bawah video lama, bagaimana pendeta-pendeta, para romo, jemaat-jemaat gereja, pengerja-pengerja gereja ikut ambil andil dalam membantu membangunkan masjid buat orang-orang muslim sewaktu mereka masih sedikit. Karena orang Kristen melihat mereka tidak memiliki tempat ibadah, maka dibangunkanlah oleh gereja, oleh pendeta, oleh romo sebuah gereja. Ya, itulah yang terjadi, sahabat, di Sumatera Utara. Baik, kita langsung lihat videonya bagaimana histerisnya para jemaat mengadu ke Bapak Presiden kita. Kok kita hanya mau beribadah di sini? Kita cuma mau berdoa kepada Tuhan kita kok. Ya. Kita nggak minta apa-apa. Kita keluarga negara Indonesia punya hak yang sama. Tapi kami mohon untuk sekali ini kita ikuti dulu, kasih kesempatan sama pemerintah. Bantu ibadah kami, Pak. Pak, bantu izin ibadah kami, Pak. Pak Jokowi, bantu izin ibadah kami, Pak. Pak Jokowi, bantu izin ibadah kami, Pak. Pak, bantu izin ibadah kami, Pak. Bantu izin ibadah, Pak. Pak, bantu izin ibadah kami. Ya, itulah yang terjadi, sahabat. Saya tidak bosan-bosan menyampaikan hal ini. Selama pemerintah tidak tegas kepada agama-agama non-Kristen yang dibiarkan menutupi gereja, melarang orang Kristen beribadah, menyeruduk orang Kristen lagi berdoa, tidak memperbolehkan orang Kristen untuk menyembah Tuhannya. Selama itu juga kejadian-kejadian seperti ini akan terus terjadi. Ya, logika saja lah ya, logika saja. Kalau kita harus menyembah Tuhan, memuji Tuhan Yesus Kristus, harus minta izin kepada kepercayaan agama lain, non-Kristen. Apa iya mereka izinkan, sahabat? Umpamanya kita lagi ke Aceh nih, kita mau beribadah di sana, bangun tempat ibadah,
minta izin kepada orang Aceh, apa ia diizinkan? Atau ke tanah Minang sana, ke Sumatera Barat sana, apa iya mereka izinkan? Kalau daerah Kristen ya pasti sudah banyak buktinya, malah dibantu kan sama orang Kristen, karena orang Kristen ini toleransi dan nasionalismenya tinggi, sahabat. Saya melihat bagaimana tangisan, seruan para orang-orang Kristen yang mau beribadah itu, sahabat. Mereka sampai memohon dan minta tolong. Ada dulu video juga, saudaraku, viral, gerejanya ditutup. Ibu-ibu sampai berteriak menangis, Pak Jokowi tolong kami, Pak Jokowi tolong kami. Tetapi Pak Jokowi tidak ada di situ, sahabat. Dia hanya viralkan melalui video ya. Tetapi ini Pak Jokowi ada di situ. Mereka berteriak-teriak. Mereka meminta supaya diizinkan ibadah. Padahal Bapak Presiden kita ketahui ya, dia sering menyampaikan hal-hal toleransi. Dia sering menyampaikan bagaimana supaya hormati undang-undang. Karena memang negara ini memberikan kebebasan, hak untuk beribadah. Jadi tidak boleh dilarang, sahabat. Kan begitu ya. Yang herannya kita, Undang-Undang Dasar 1945 bisa kalah dengan peraturan menteri. Masa UUD 45 dikalahkan sama peraturan menteri? Lebih tinggi derajatnya SK2 menteri dibanding Undang-Undang 1945. Gimana itu? Undang-Undang 1945 mengatakan bahwa bangsa Indonesia diberikan kebebasan dan hak untuk beribadah. SK2 Menteri menyatakan kalau orang mau beribadah harus minta tanda tangan dulu 90 sampai berapa. Ya kan? Itu yang terjadi, sahabat. Itu yang terjadi. UUD 45 dikalahkan oleh peraturan menteri. Sehingga orang Kristen mau beribadah harus izin kepada agama lain. Orang Kristen mau menyembah Tuhannya harus izin kepada agama lain. Peraturan ini sudah terjadi bertahun-tahun dan inilah terus terjadi konflik di mana-mana. Di Sumatera Utara berkali-kali kejadian orang Kristen dilarang keras untuk beribadah, gereja-gereja dilarang keras untuk berdiri. Miris itu, bahkan di daerah-daerah lain juga. Sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita doakan supaya Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Pak, bantu ibadah kami, Pak. Pak, bantu izin ibadah kami, Pak. Pak Jokowi, bantu izin ibadah kami, Pak. Pak Jokowi, bantu izin ibadah kami, Pak. Pak, bantu izin ibadah kami, Pak. Bantu izin ibadah, Pak. Pak, bantu izin ibadah kami. Nggak ada orang gereja di sini. Nggak boleh. Iya. Oh, tak boleh. Bukan tempat orang tahu gereja di sini. Kami nggak mengizinkan di pergudangan ini ada sarana ibadah. Itu aja. Malu udah tua. Makanya baca SKB 2 Menteri yang pasal 1 ayat 3, baca tuh bahwa rumah ibadah adalah bangunan yang punya ciri khusus yang digunakan untuk sarana ibadah bagi pemeluk agama masing-masing, tidak termasuk rumah ibadat keluarga. Emang rumah ibadat keluarga itu kayak gimana sih? Yaitu contohnya kayak musola, kapel, ataupun sanggar pamujang. Ya kalau lu bikin tempat ibadah di rumah ataupun di ruko, ya lu gak perlu pakai izin, goblok. Ya gue tahu kalau mendirikan rumah ibadah di tempat umum itu memang perlu pakai izin. Tapi yang namanya IMB atau izin mendirikan rumah ibadah, itu ya wewenangnya pemerintah daerah setempat, bukan wewenang ormas ataupun kelompok-kelompok tertentu. Jadi bukan saya melarang ibadah. Bukan melarang ibadah. Oh, bukan melarang ibadah. Ingat tuh teman-teman, jadi Bapak ini bukan melarang ibadah, tapi dia hanya mengingatkan. Jadi dia datang ke mimbar itu, suruh berhenti. Itu bukan melarang ibadah, teman-teman. Itu hanya menstop ibadah, karena Bapak itu mengingatkan. Jadi kita jangan salah paham, teman-teman. Kita jangan negative thinking, teman-teman. Tapi kita berpikir bahwa, oh, Bapak itu hanya mengingatkan dengan cara menstop ibadah, terus menghalangi HP yang mengkamerain Bapak itu. Tapi Bapak itu kemarin emosi banget, terus pas klarifikasi senyumnya ramah sekali ya. Oh, karena kan Bapak itu hanya mengingatkan. Karena kan kata Bapak itu kan ibadah itu hak semua orang, sehingga Bapak itu menstopkan ibadah. Jadi bukan membubarkan, teman-teman. Jadi teman-teman jangan negative thinking ya, oke?
Gak usah sosokan aku dekat dengan Tuhan. Kalau orang ibadah dulu kok aja masih dibubarin. Aduh Pak Ustadz, yang ringan dulu, sabar. Ini kan ringan. Ya udah ulang. Gak usah sosokan aku dekat dengan Tuhan. Kalau mempersulit izin tempat ibadah orang lain. Aduh, enggak guys, maksud Pak Ustadz ini semuanya di Enggak kok. Orang di Indonesia ada buktinya. Hari ini jemaat sudah setuju untuk direlokasi ke P3UD selama 2 kali ibadah. Kita perhatikan di sedang persiapan sementara masyarakat sedang menunggu di depan ruang Sorodo. Ini bukti ketundukan umat Kristen terhadap pemerintah. Tapi bukan berarti kita tidak boleh untuk bersuara menyatakan kebenaran dan keadilan atas bangsa kita. Kita akan lanjutkan perjalanan berikutnya ke P3UD. Mari sama-sama kita doakan semua berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Jadi agama Kristen ini muncul bukan pada zaman Yesus. Di zaman masa Yesus masih hidup, belum ada gereja, belum ada gospel, belum ada agama Kristen. Artinya, Yesus itu bukan orang Kristen. Halo teman-teman, saya akan mencoba menyanggah dari pernyataan Bang Zuma ini yang mengatakan bahwa agama Kristen itu bukan pada zaman Yesus. Dan saya garis bawahi itu memang benar dan sejarah membuktikan. Dan pernyataan yang kedua adalah zaman Yesus belum ada gereja. Ya, itu memang benar. Zaman Yesus itu hanya ada agama Yahudi. Nah, yang ketiga adalah dan Yesus itu memang bukan orang Kristen. Ya, saya garis bawahi lagi. Ya, Yesus itu memang bukan orang Kristen ya. Nah, saya pengen jelasin beberapa hal. Arti dari agama Kristen itu adalah pengikut Kristus. Nggak mungkin Yesus agamanya Kristus kalau Yesus itu adalah Kristus sendiri. Oke, kita perlu ketahui itu dulu. Nah, yang kedua, zaman Yesus belum ada gereja. Nah, buat teman-teman semua saya juga perlu kasih tahu bahwa di dalam Matius pasal 16 ayat 18 ada perkataan Yesus yang mengatakan kepada Petrus bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan kuasa maut tidak dapat menguasainya. Nah, ini adalah perkataan Yesus bahwa kedepannya akan ada jemaat Yesus, akan ada pengikut-pengikutnya Yesus. Dan inilah kami pengikut-pengikut Kristus. Jadi ini bukan sesuatu hal yang yang perlu dipermasalahkan karena ini adalah kepercayaan kami dan inilah agama kami. Dari pernyataan juga tersebut dari video itu saya mendengar bahwa kami aja sendiri orang Kristen tidak bisa membaca Alkitab kepercayaan teman-teman. Dan memang benar kami nggak bisa membaca karena kami bukan kami nggak mencari kesalahan, kami nggak mempelajari itu dan kami nggak mencari apa yang salah dalam Alkitab itu. Kami nggak mencari kesalahan-kesalahan Alkitab teman-teman kami atau Alkitab saudara-saudara kami. Kami hanya menerapkan toleransi dan kasih dalam hidup kami. Jadi kalau teman-teman yang lainnya mencari kesalahan-kesalahan orang Kristen atau mencari kesalahan-kesalahan agama Kristen atau kesalahan-kesalahan dalam Alkitab, dan saya himbau untuk belajar terus, untuk terus mempelajari agama Kristen dan temukanlah kebenaran dan temukan juga kesalahan. Jadi yang perlu saya kasih tahu buat teman-teman semua, kalau kita menerima sesuatu hal yang yang mungkin menjanggal di pikiran kita harus perlu mencari sumber-sumber lain untuk mendukung teks tersebut atau pernyataan tersebut supaya kita jangan mengiyakan, maksudnya jangan terlebih dahulu mengiyakan baru nanti kita tahu kebenarannya, itu salah. Jadi kita terlebih dahulu mencari kebenarannya baru mengiyakan. Oke, terima kasih. Maaf ya Bang Zuma kalau ada tutur kata yang salah. Jemaat, kesimpulan rapat yang pertama, butir A dikatakan hasil kesepakatan rapat bahwa kegiatan ibadah Jemaat Gereja Mawar Sharon Tanjung Merawa direlokasi ke aula P3UD. Kita keluarga negara Indonesia punya hak yang sama. Bagaimana mereka di luar sana punya hak yang sama untuk negara, untuk bisa berdoa, itu kita juga punya hak yang sama kok. Jadi saya nggak mau mental jemaat kita ini akan semakin turun, kita semakin merasa tertekan untuk berdoa gitu kok. Jadi saya harap gitu kepada gereja gitu kok, untuk kita tetap bisa beribadah di sini. Saya tahu banyak teman-teman jemaat kita yang hari ini merasa sangat patah hati gitu kok, merasa hancur, merasa kita tidak merasa di backing oleh pemerintah gitu loh kok. Mana hak kita sebagai warga negara untuk kita bisa beribadah? Mana kok? Hari ini jemaat sudah setuju untuk direlokasi ke P3UD sementara masyarakat sedang menunggu di depan ruang Sorodo.
Kali yang baju merah. Banyak-banyak rekan dah. Ini bukti ketundukan umat Kristen terhadap pemerintah. Tapi bukan berarti kita tidak boleh untuk bersuara menyatakan kebenaran dan keadilan atas bangsa kita. Kita akan lanjutkan perjalanan berikutnya ke P3UD. Mari sama-sama kita doakan semua berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.